Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Karena 12% itu menurut saya itu bukan hanya 1% naik, melainkan 9%. Dikarenakan 9% itu antara dari 11 ke 12% itu terdapat 9% kalau jika dihitung. Sehingga membuat rakyat itu menjadi kesulitan dalam perputaran ekonominya. Kenaikan pajak ini apakah akan mempengaruhi kehidupan perekonomian rumah tangga Ibu? Karena Indonesia punya banyak sekali PR korupsi. Iya, janji Anda pajak turun, tapi kenapa malah pajak naik? Janji Anda sembako murah, kenapa jadi malah sembako mahal? Tuh beras kalau nggak pakai yang premium nggak enak, Pak. Jadi itu juga akan kena dampaknya pada kami pedagang-pedagang kecil, Pak. Gitu. Jadi jangan cuma bilang itu premium ya, Pak. Yang dagangan itu kalau dijual nggak pakai premium, tepung premium itu Kentucky juga nggak enak rasanya, Pak. Menterinya nggak usah banyak-banyak di negara-negara lain itu. Bukan kok malah kita pajaknya dinaikin buat ngegaji pemerintah. Jadi kok kayak kita yang ngegaji Anda ya? Jadi kami minta Bapak jangan cuma omon-omon. Kan Bapak dulu ngomongnya omon. Kan sudah diberi penjelasan ya kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang ya kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Bapak Presiden Republik Indonesia, tolonglah jangan terlalu serampangan dalam mengelola negara ini. Hari ini kita sudah tahu banyak sekali masyarakat yang turun ke jalanan untuk melakukan aksi demonstrasi penolakan PPN 12%. Tidak hanya itu, penandatanganan petisi oleh ribuan orang sampai kepada seruan aksi protes yang dilakukan di seluruh platform sosial media. Tapi ternyata masyarakat pun sampai dengan hari ini tidak mendapatkan apapun selain daripada melihat pemerintahannya yang diam, masif dan tidak mendengarkan seluruh aspirasi daripada rakyatnya. Walaupun pernyataan pemerintah mengatakan kenaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, tapi ternyata pada fakta dan kenyataannya banyak sekali riset yang mengatakan bahwa PPN ini akan sangat berdampak masif pada pertumbuhan ekonomi dan keadaan masyarakat yang hari ini sudah susah, ditambah PPN naik yang makin susah. Kita juga sangat tahu bahwa kenaikan PPN 12% ini merupakan dosa daripada pemerintahan sebelumnya dan merupakan kepanikan daripada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tax ratio daripada pajak Indonesia nggak naik-naik sampai ditegur oleh Bank Dunia. Tapi tolong Pak, dari semua kesalahan ini jangan dibebankan lagi kepada rakyat. Kenaikan PPN 12% ini adalah amanat daripada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ada di Indonesia yang sudah disahkan di era pemerintahan Jokowi. Tetapi ada loh opsi yang bisa digunakan untuk membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan kebijakan PPN 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Tapi kok rasa-rasanya menggonta-ganti aturan untuk kepentingan rakyat jauh lebih susah daripada menggonta-ganti aturan untuk kepentingan diri sendiri. Ada opsi lain selain menaikkan pajak, ada undang-undang perampasan aset yang sampai dengan hari ini pun tidak masuk kepada prolegnas. Sekarang menurut kalian bagaimana terkait dengan kenaikan PPN 12% ini? Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? It's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruangan ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin dan pajaknya impresif jumlahnya. Kenaikan PPN jadi 12%. Seperti yang sudah diumumkan pemerintah mulai berlaku bulan Januari tahun 2025. Publik pun merespon dengan berharap agar kenaikan PPN dapat ditinjau kembali oleh pemerintah. Polemik pun tidak terhindarkan, pasalnya kenaikan PPN jadi 12% dipandang justru semakin membuat rakyat tercekik. Tahun 2014 silam, Anies Baswedan sudah memiliki pandangan jauh ke depan terhadap apa yang dihadapi hari ini, khususnya soal pajak. Menurut Anies, rakyat selama ini sudah taat membayar pajak, karena memang orang-orang baik di Republik ini sangat banyak sekali. Yang jadi masalah menurut Anies adalah iklan-iklan pajak selama ini hanya meminta rakyat agar menjadi pembayar pajak yang taat. Sementara di sisi lain, tidak pernah ditemukan meminta agar para pengelola pajak kiranya dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik.
Uang pajak yang terkumpul jumlahnya sangat besar sekali, untuk itulah diperlukan sosok-sosok yang berintegritas dan amanah yang menjadi pengelola pajak. Kenapa bisnis? Kenapa mau politik? Politik itu kotor, Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor, tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer. Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa, tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? That's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruang ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin dan pajaknya impresif jumlahnya. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah, orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, pengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg, sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan? Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu, kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Apa yang dipaparkan Anies Baswedan, ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah yang kini akan menaikkan PPN jadi 12%. Solusinya seharusnya jangan langsung naikkan pajak, coba pemerintah lakukan evaluasi dan perbaikan secara internal terlebih dahulu. Uang pajak dari rakyat yang selama ini taat membayar, apakah di tingkat pengelola dijamin benar-benar tidak ada yang bocor? Apakah pengelola pajak bersih dari oknum yang mungkin melakukan manipulasi data untuk mengambil keuntungan pribadi? Menarik solusi dari Anies Baswedan, yang pada titik poinnya adalah perbaikan sistem, peningkatan SDM, yang mengelola pajak agar dapat menjunjung integritas dalam menjalankan tugas uang pajak dari rakyat. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi, yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK,
PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan. Tampil di depan seolah-olah membela rakyat, menolak kenaikan PPN gitu. Gila. Gila ini mah. Ini partai apaan? Partai kayak begini nih. Ini partai apaan? Membodoh-bodohi masyarakat begini. Nah, gila. 8 fraksi Pak yang setuju terhadap kenaikan PPN, termasuk di dalamnya PDIP, karena PDIP fraksi terbesar, ya, ketua panjangnya PDIP, saya ulang lagi, disahkan di paripurna, pimpinan DPR-nya PDIP Puan Maharani. Yang menolak hanya satu fraksi, yaitu PKS. Kalau hari ini yang tampil menolak itu PKS, wajar. Dari awal menolak. Yang seolah-olah sekarang pembela masyarakat, pembela rakyat, tampil di publik. Hampir semuanya tampil, semuanya menolak PPN. Dari PDIP, luar biasa kan? Luar biasa jahatnya ini. Partai ini nih. Jahat, Bang.
udah dibahas di panja RUU PPN atau RUU HPP di Komisi 11. Pimpinan rapatnya Dolfi, kader dari PDIP, fraksi dari PDIP. Kejadiannya tanggal 29 September 2021. Hasilnya 8 fraksi menyetujui kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Hanya 1 fraksi yang menolak, kala itu PKS. Udah selesai di panja, kemudian dibahas di paripurna tanggal 7 Oktober 2021. Siapa yang memimpin? Puan Maharani dari PDIP. Ketok palu setuju, tok. Yang ngetok palu PDIP, yang ngetok palu pengesahan RUU ini PDIP. Sekarang PDIP tampil sebagai pahlawan yang seolah-olah membela rakyat, menolak kenaikan PPN 12%. Ini tak ubahnya kejadian-kejadian sebelumnya dan yang lain-lain seperti Pilpres, yang TSM, yang kecurangan. Itu dibangun, dinarasikan. Padahal di banyak wilayah ketangkep banyak orang PDIP. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini loh yang bikin memecah belah bangsa. Ini loh yang bikin mengadu domba masyarakat. Ini loh yang membuat perpolitikan kita keruh terus dan nggak membangun-bangun. Kalau partai politiknya seperti ini. Sekarang hari ini Rieke Diah Pitaloka sering banget di mana-mana tampil seolah-olah membela rakyat, seolah-olah membela masyarakat dengan menolak kenaikan PPN 12%. Kenaikannya cuma 1% ya, bukan 12%. Dari 11% menjadi 12%, hanya 1% kenaikannya, bukan 12%. Justru malah Prabowo yang mengatakan bahwa kenaikan PPN akan diberlakukan khusus menyasar ke menengah ke atas. Barang-barang yang dibutuhkan oleh kalangan menengah ke atas, tidak menyangkut menengah ke bawah. Loh, ini kan lebih arif. Udah tahu kan PDIP seperti ini? Tadinya males, ini berkali-kali lewat di beranda, gue biarin aja. Males. Soalnya kita udah tahu loh, ini gimana sih? Kalian-kalian juga yang mengesahkan, yang kalian-kalian juga yang membahas. Kok jadinya kalian-kalian juga yang menolak? Yang luar biasa ini. Inilah yang disebut maling, teriak maling. Ada barang, dimaling, malingnya mereka, bisa jadi barangnya juga barang mereka, malingnya mereka, sudah dimaling, dicolong, mereka teriak-teriak maling sambil lari-lari, sehingga masyarakat pada berdatangan, kemudian lain waktu dia datang sebagai penyelamat, yang bisa seolah-olah menyelesaikan masalah. Luar biasa. Luar biasa. Karakter, perilaku, sifat, kebiasaan-kebiasaannya udah seperti ini. Dan seringkali tampil sebagai pahlawan, tampil yang membela rakyat, tampil yang membela masyarakat. Awas, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ini kader-kader partai kemudian nanti akan disambung oleh para buzzer PDIP. Jangan terkecoh. Jangan percaya sedikit pun terhadap hasutan mereka. Ini hasutan. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau luar biasa, Gri. Ya luar biasa sengkleknya lah. Ngakal-ngakali masyarakat, mengelabui masyarakat. Gila. Memanipulasi masyarakat. Dia tampil sebagai pahlawan. Gila. Ini luar biasa ini. Oh gitu. Ya. Gila. Ada ya manusia kayak begini ya. Enggak kok tega gitu ya. Mikirnya juga kok tega, mulutnya ngomong kok ya tega. Sebusuk-busuknya politisi, harusnya kalau hubungannya dengan nurani, tanggung jawab dan beban moral, harusnya nggak tega loh ngomongnya. Harusnya. Apapun yang mau dibelain, harusnya nggak sampai hati loh ngomongnya. Kalau tiba-tiba nanti nabrak tiang listrik, moncong mulutnya gimana? Karena ngomongnya sembarangan begini. Tiba-tiba nabrak tiang listrik, kebentur, moncong mulutnya gimana? Peringatan dari Allah, nih, mulut kamu mesti dijaga. Kamu yang berbuat, kamu yang membahas, kamu yang mengesahkan kok. Bersama 8 fraksi lainnya. Kok sekarang kamu yang di depan yang menolak? Masih belum puas? Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.